ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sampai tingkatan sholawat. Sholat itu terhubung. Jadi keterhubungan dengan Allah itu bukan sekedar di waktu sholat. Setelah selesai sholat, justru lebih panjang waktu di luar sholat daripada sholat, bukan? Nah, keterhubungan itu dengan Allah itu akan membangun akhlak. Jadi jiwa itu sebetulnya adalah diri kita, diri sejati kita. Maka jiwa itu harus kenal pada dua nur yang berikutnya, Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia bisa bermanunggal, maka jiwa itu tidak mungkin keluar dari jalur yang digariskan buat jiwa. Bagaimana mempuasakan tubuh jasmani ini? Ternyata tubuh jasmani ketika dilaparkan menghasilkan yang disebut dengan protein raksasa, namanya autophagisome. Dan protein itu akan melalap habis semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh kita. Ini sains. Gaul dikit makanya. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini, tujuan cuma satu, untuk mengenali dia, agar kita bisa pulang kepada dia. Kita lalai tentang diri kita sendiri. Makanya kita tidak bisa menghormati tubuh yang indah ini. Dimasukkan sampah-sampah ke sini. Padahal ini adalah kitab suci tertua yang diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Harusnya tubuh ini dijaga kesuciannya, dihormati tubuh ini. Hanya berterima kasih saja kepada tangan, tidak pernah. Yuk saya jelaskan. Apa sih intisari syahadat? Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu dua, bersaksi pada Allah, bersaksi pada Rasulnya. Dan Allah dan Rasul itu sebetulnya ya sudah ada bersama kita. Tidak ada orang yang jahat di luar diri kita. Karena orang yang paling jahat kepada kita adalah diri kita sendiri. Sadarilah itu. Dan kejahatan pada diri adalah kegelapan pikiran. Pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Masa mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang itu karena Quran yang mengajar. Di Quran dikatakan fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernapas. Di mana kita bernapas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini, nggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini, baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi, ya nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga, ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Yang gak mau mikir, jangan dengerin kajian saya. Makanya saya tidak pernah iklan, tolong di subscribe, gak pernah. Kalau mau dengarkan kajian saya, subscribe dong, gak pernah. Gak ada kan iklan seperti itu? Gak ada. Silakan, mau subscribe, gak subscribe, bukan urusan saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Mau ngaji, gak ngaji, bukan urusan saya. Tapi kalau belum siap terbuka pikirannya, lebih bagus nggak usah dengar daripada nanti mencaci maki. Kasihan, ya. Dan kalau ketemu orang bodoh itu harus menerima, karena orang bodoh belum pernah pintar. Karena orang pintar pernah bodoh, ya. Makanya ketika arcai, laki-laki lari, apa artinya? Urusan ruhani harus lari. Urusan jasmani ya sudah, biasa-biasa aja. Jangan mengejar masa depan. Gampang kok kalau masa depan ingin didapat, gampang.
Tidak usah dikejar masa depan itu. Tarik masa depan ke frekuensi kita saat ini. Akan jadi kenyataan. Wah, ini ilmu mahal sebetulnya ya. Ini saya bocor. Harusnya bayar. Gak apa-apa lah, udah dibocorin. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahhara lana hada wa bakuna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Dan orang-orang yang punya ilmu kanuragan, kesaktian adalah orang-orang yang tidak siap mengikuti perintahnya Allah. Dia tidak siap, hartanya hilang, maka dia langgengkan hartanya dengan menggunakan ilmu-ilmu kanuragan. Berarti dia sedang melawan keinginan Allah. Itu bukan karomah. Paham? Kadang-kadang mohon maaf ya, sedarah, kalau tidak ada frekuensi spiritual yang sama, mungkin terasa jauh. Tetapi orang yang jauh baru kenal beberapa hari, karena ada kesamaan energi, kesamaan spiritual, selalu dirindukan. Karena di Quran dikatakan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Aku sudah jadikan kamu menjadi sahabat dengan nikmat yang aku sudah berikan kepadamu. Apa nikmat? Nikmat yang tertinggi adalah bertemu Tuhan. Untuk apa sesungguhnya ruhku itu dibungkus oleh tubuh? Karena kita diutus ke semesta ini untuk membangun peradaban, untuk menciptakan sesuatu di semesta ini yang bermanfaat untuk kehidupan. Itu sebabnya Nabi Muhammad berulang kali menyatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membuat karya, dan karya itu dinikmati banyak orang, dan membuat kehidupan kita menjadi sangat mudah dan tertolong. Yang harus kita miliki dalam hidup adalah pengetahuan asli, pengetahuan yang datang dari pengalaman pribadi kita, bukan dari apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata internet. Sekarang tracing di otak kita, berapa banyak pengetahuan sejati dan berapa banyak pengetahuan pinjaman. Jangan-jangan semua pengetahuanmu pinjaman semua, gak ada yang aslinya. Itu tidak akan bisa menolong. Di atas itu masih ada keterampilan harus dimiliki, namanya menganalisis. Setelah kita menerapkan analisis, di tracing, apa yang salah? Di mana kesalahan saya menerapkan keilmuan saya? Kenapa ilmu saya tidak menolong saya? Kalau semua orang ditanya, apakah Allah dekat dengan Anda? Mungkin semua hafal ayatnya, bahkan bisa menyebutkan dalam kalimat Qur'annya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilai min hablil warid. Aku lebih dekat kepada Anda daripada urat nadi leher Anda. Itu sudah jadi pengetahuan. Apakah itu sudah menjadi pengalaman? Apakah setiap orang bisa membuktikan kedekatannya dengan Allah? Apakah setiap orang bisa merasakan kehadirannya? Apakah setiap orang sudah bisa menyaksikan dia yang maha dekat dengan dirinya? Yang luar biasa, banyak yang tersesat tapi ngaku-ngaku sudah dapat petunjuk, ngasih tahu, kan itu berbahaya. Betul apa tidak? Hati-hati. Jadi ngerti sekarang? Ulangi. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jadi kita sedang di jalan yang lurus atau yang bengkok? Kalau sudah di jalan lurus, gak gitu lagi doanya. Hebatnya Quran. Jadi Quran itu tidak bicara ras, tidak rasis, memberi kebebasan pada semua orang. Siapapun yang mau kaya, kata Allah, aku maha kaya, aku akan buka jalan buat siapapun. Siapa yang mau berilmu, aku buka jalan untuk mereka yang mau belajar. Hebat Allah itu.
Allah tidak pernah membatasi. Yang membatasi kita selama ini adalah pikiran kita, karena kita tidak melayakkan diri kita sendiri. Jangan percaya sama orang yang mengajarkan seakan-akan Allah itu membatasi rezeki kita, menentukan nasib kita. Datos ditentoskan ke Allah cenah abdi mah bagian kieu jadi jelema sangsara jadi tuna. Jadi aja tidak ada keinginan untuk berubah. Padahal Allah menyediakan kebahagiaan yang sama, menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, sama banyaknya. Kenapa beda? Kita yang ngambilnya berbeda, metodenya berbeda, caranya berbeda, kahayangnya beda, semangatnya beda. Aturan Tuhan itu namanya hukum alam. Aturan Tuhan itu namanya sunatullah. Dan sunatullah itu tidak bisa direkayasa. Setiap sebab akan menimbulkan akibat. Dulu nih, ketika di bumi belum ada agama, sudah ada nggak hukum sebab akibat? Sudah ada nggak sunatullah? Sudah ada nggak hukum Tuhan? Sudah ada. Karena semesta ini diciptakan berdasarkan hukum sebab akibat. Ini yang masih beban hidupnya cuma dua. Satu, miliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah. Betul nggak? Makanya kan di Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat pelajaran bagi ulil albab. Awas ya, pelajaran bagi ulil albab. Makanya kalau ingin menangkap pelajaran dari penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, buru-buru jadi ulil albab sekarang. Tahu ulil albab? Ulil albab itu kata Allah, orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti ulil albab itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita tahu dan kenal kepada Allah? Kenali dirimu. Karena kata Nabi, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhannya. Jadi sebetulnya selalu apapun masalah kita, apapun penderitaan kita dalam hidup, sumber utamanya adalah karena tubuh yang paling dalam, namanya tubuh spiritual. Karena diri kita ini memiliki 5 tubuh. Yang luar namanya tubuh fisik, masuk ke dalam sedikit namanya tubuh energi, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh mental, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh intuisi, yang lebih halus lagi dari tubuh kita namanya tubuh spiritual. Pernah melakukan perjalanan ke 5 tubuh itu? Pernah? Kemana aja jalan-jalannya? Makanya itu kita menjadi terasing dengan tubuh kita sendiri. Kita mencari sesuatu semua keluar, nggak ke dalam. Akibatnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya kita salahkan yang di luar, bukan yang di dalam. Kita menjadi tidak jujur pada diri kita sendiri, karena kita tidak pernah berfokus pada gue. Jadi Al-Kahfi ini bukan cerita gua fisik, tapi cerita tentang kedalaman diri. Jauh melampaui yang realitas, jauh melampaui pikiran manusia yang dangkal, masuk ke dalam. Dan saya bisa buktikan tuh, dari ayat 1 sampai ayat 110, semua mutasabihat, semua cerita tentang perjalanan meniti ke dalam diri yang sangat dahsyat. Beruntung kalau mereka yang sudah bisa mengalami pengalamannya. Rugi mereka yang belum mengalami pengalamannya. Dan mereka yang tidak mau meniti ke cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya, penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang.
Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong. Tugasmu cuma satu, tunduk saja pada ruhku. Pertanyaannya, siapa yang harus tunduk? Ayo lihat saya semuanya. Yang harus tunduk itu adalah jiwamu, nafsumu. Pada siapa? Pada dua pembimbing yang hidup dalam dirimu, Nurullah dan Nur Muhammad. Itu yang membimbingmu. Kita hanya disuruh sujud ke situ saja. Itulah pesantren yang sebenarnya. Kalian suka percaya? Gak kenal, gak apa, tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya bilang sama saya, padahal udah lama, 2 tahun kerja sama saya, digaji sama saya. Bahkan kalau nggak masuk itu, karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang, kalau nggak kerja dapat uang. Nggak masuk pun saya gaji. Asal nggak masuknya cuma sehari, kalau 2 tahun ya nggak digaji. Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya, padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuman dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Nggak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik, bahkan saat dia tidak kerja pun saya. Jadi jiwa itu sebetulnya adalah diri kita, diri sejati kita. Maka jiwa itu harus kenal pada dua nur yang berikutnya, Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia bisa bermanunggal, maka jiwa itu tidak mungkin keluar dari jalur yang digariskan buat jiwa. Tetap pejamkan mata, pejamkan mata. Kita sedang memikirkan sesuatu, ya, dan kita sekarang mengamati yang sedang dipikirkan oleh pikiran. Bisa? Bisa. Terus amati pikiran yang sedang memikirkan sesuatu itu. Bisa kan? Bisa kan? Oke, lihat saya semuanya, buka mata. Kita selama ini menganggap kita itu yang memikirkan itu. Padahal kita yang mengamati yang sedang memikirkan itu. Itu diri kita, itu yang disebut dengan kesadaran. Itu yang namanya kesadaran murni. Ketika kita mengidentifikasi diri kita, pikiran itu, apa yang terjadi? Ada arus di sungai, kita seolah-olah arus itu. Ya sudah, kita palit. Tapi kalau kita keluar mengamati arus itu di pinggir sungai, nggak ikut palit. Makanya diri sejati kita itu ibarat langit biru, awan putih, awan hitam datang silih berganti. Ya biarkan saja, kita tidak bisa mengendalikan awan, tapi langit biru tetap aja biru, tidak terganggu oleh awan putih, awan hitam. Awan putih, awan hitam, itulah pikiran kita, benar salah, baik buruk. Ini layar Bapak Ibu. Kalau saya putar video tentang kebakaran, terbakar nggak layar ini? Enggak. Kalau saya sholat, di Quran dikatakan ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Bahkan ciri orang yang beriman itu sholatnya itu terjaga, terpelihara.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فعتيت إلى حبيبي وحتى